Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama hendaknya kita senantiasa mengucap dengan kesungguhan hati rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk sama-sama mencari suatu keberkahan yang dengannya mudah-mudahan bisa menurunkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kita mencoba untuk mencari suatu ilmu, atau mempelajari suatu ilmu yang dimana ilmu tersebut berkaitan dengan mu'jizat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quranul Karim. Dan ilmu yang akan kita bahas atau akan kita pelajari adalah tata cara bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan, pemahaman, agar supaya betul-betul kita memahami dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, kemudian dipraktekkan juga dengan maksimal, sehingga disebutlah ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan kita yang masih menggunakan kitab ilmu tajwid praktis, metode Asy-Syafi'i, yang kita sudah masuk kepada pembahasan tentang sifatul huruf. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf, dan ini perlu juga kita ingatkan bahwa setiap bab yang sudah terlewat kita pelajari, hendaknya kita terus mengulangnya, hendaknya kita terus memurajaahnya. Yang paling inti sebetulnya adalah biar supaya secara praktek kita benar, secara praktek kita maksimal sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah disampaikan.
minimalnya pelajaran-pelajaran atau poin-poin yang sudah kita pelajari, ya. Maka tidaklah suatu ilmu itu betul-betul bermanfaat, ya, kecuali dia amalkan, ya. Dan ketika seorang ingin mengamalkan suatu ilmu, tentu saja harus menguasai ilmu tersebut, ya. Jangan sampai terjadi kesalahan padahal kita sudah mempelajarinya, ya. Oleh karenanya tidak bosan-bosannya kita mengingatkan terus, ya, agar supaya diulang-ulang terus. Pelajaran yang sudah berlalu hendaknya diulang secara terus-menerus. Secara khusus bagi orang yang dirasa, ya, dia memiliki kekurangan misalnya di dalam dari segi prakteknya, ya, maka harus terus dilatih, harus terus diulang-ulang, menyisihkan waktu untuk mengulang secara sungguh-sungguh, ya, agar supaya keinginan, ya, atau cita-cita atau inti daripada mempelajari ilmu ini bisa betul-betul tercapai dengan baik, ya. Taib. Pagi hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan yang terakhir. Pembahasan kita adalah di sifatul huruf, dan kita sudah masuk kepada poin yang pertama, yaitu sifat atau dua sifat yang berlawanan, dua pasangan sifat yang berlawanan, yaitu sifat hams dan jahr, ya. Sudah kita bahas, ya, sudah kita pelajari cukup rinci, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Sekarang kita masuk kepada dua sifat yang berlawanan lagi, ya. Poin yang kedua, di mana ada dua sifat atau tiga di sini, ya. Tiga sifat yang berlawanan, dua sifat berpasangan, ya. Yang sebetulnya sifat yang ketiga ini tidak punya nama, ya, sebetulnya, tapi ada sifatnya, ya. Ada sifat, ada sebutan sifatnya juga, ya. Baik, pasangan sifat yang berlawanan yang kedua adalah disebut dengan syiddah, ya. Yang lawannya disebut dengan rakhawah atau rikhwah, ya. Sifat syiddah dan rakhawah. Syiddah kalau diartikan secara bahasa, ya, adalah syadid, ya. Syadid kita tahu artinya adalah apa? Kuat atau keras, ya. Dan rakhawah berarti apa? Kalau lawan daripada syiddah adalah rakhawah dan makna secara bahasa syiddah adalah kuat, berarti rakhawah lawannya apa? Ya, artinya apa? Lemah, ya. Lembut atau lemah. Baik. Namun, ya, bukan berarti syiddah dan rakhawah ini ketika diucapkan huruf-hurufnya itu menjadi kuat dan lemah, terdengar kuat dan lemah, ya. Artinya misalnya huruf syiddah adalah huruf hamzah misalnya, kemudian harus dibaca dengan keras a atau ngahentak seperti itu. Ja, da tidak juga seperti itu, ya. Bukan berarti huruf rakhawah ketika diucapkan lemah dan lembut, ya. Misalnya huruf ha hanya segitu saja, ya, dilemah-lemahkan, tidak juga, ya. Oleh karenanya kita harus mengacu kepada makna secara istilahnya, ya. Dinamakan kuat memang karena ada kekuatan tersendiri mungkin ketika pengucapan huruf-hurufnya, ya. Adapun dikatakan rakhawah, ya, atau sebalik atau kebalikan daripada syiddah, artinya apa? Bukan lemah juga, ya, huruf-hurufnya bukan lemah juga ketika diucapkan atau suaranya seperti itu. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh huruf-huruf syiddah, ya. Kurang lebih makna dari segi bahasanya seperti itu.
Baik. Kita coba lihat makna secara istilah ya, yang disebutkan dalam kitab. Syiddah yang dimaksud adalah tertahan. Nah, ini sudah digaris di blok ya, atau ditebalkan penulisannya. Tertahannya ya. Tertahan di sini. Nah, kalau kita ingat sifat syiddah ya, artinya adalah tertahan. Langsung saja harus menuju atau ingat tertahan ya. Apa yang tertahan? Tertahannya aliran suara ya, akibat tertutupnya makhraj ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan syiddah ya, sifat syiddah secara istilah. Sekali lagi, syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj ya. Adapun huruf-hurufnya berjumlah sebanyak 8 yang tergabung dalam kalimat ajid, qatin, bakat ya. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, ka, dan kaf, dan juga ta. 8 huruf tersebut ya merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Dan syiddah yang dimaksud adalah tadi tertahannya aliran suara ya, syuf. Tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj ya. Jadi ketika pengucapan 8 huruf syiddah ini ya, kedua sisi makhraj ya, kedua sisi makhraj tertutup rapat ya. Tertutup rapat dan cukup kuat ya, tertutup rapat secara sempurna sehingga tidak ada aliran suara yang lewat. Nah, dikatakan di sini tertahan, aliran suara itu artinya tertahan di titik makhrajnya ya. Contoh misalnya huruf hamzah ya, ketika kita pertemukan atau tempelkan antara kedua sisi makhrajnya, makhraj hamzah di mana? Makhraj hamzah di pangkal lidah, pangkal tenggorokan ya, atau di atas pas pita suara. Yasha, si suara itu tertahan ya di titik makhrajnya ya. Sama dengan huruf-huruf yang lain, misalnya huruf jim ketika dipertemukan antara kedua sisi makhrajnya atau ditempelkan, maka aliran suara tidak akan ada yang keluar, tidak ada yang lewat ya, alias tertahan di situ. Huruf jim misalnya kita coba ucapkan aj. Nah, tanpa qalqalah dulu ya, tanpa qalqalah dulu. Ketika dua sisi makhraj tersebut ditempelkan atau ditekan ya, maka suara tertahan, tidak bisa lewat sama sekali ya. Nah, semakin ditekan semakin susah lagi, nggak bisa sama sekali, nggak ada yang lewat. Dan sifat ini harus ada ya di setiap huruf-huruf syiddah. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya ya, harus memiliki sifat syiddah tersebut. Artinya apa? Ada penutupan kedua sisi makhraj secara sempurna sehingga udara atau suara, aliran suara tertahan, tidak lewat. Jadi seolah ada jeda aliran suara ya, meskipun hanya sekejap saja. Nah, jadi nah, setiap huruf syiddah maka seperti itu pengucapannya, ada sifat seperti itu, meskipun nanti dibarengi dengan sifat yang lain, misalnya seperti sifat qalqalah. Seluruh huruf qalqalah ada di sini ya. Seluruh huruf qalqalah ada di sini. Kenapa? Karena memang kedua sisi makhraj setiap huruf qalqalah harus ditekan secara kuat ya. Kemudian yang artinya tidak ada aliran suara ketika penutupan kedua sisi makhraj tersebut. Maka ya, kalau pengucapan huruf-huruf qalqalah ini nanti ketika
diucapkan misalnya, khususnya secara ketika disukunkan, dia memantulnya suara, ya, memantulnya suara. Ada pantulan suara seperti itu, ya, karena saking kuatnya ditempelkan antara kedua sisi makhraj. Nah, secara khusus dua huruf yang terakhir, huruf kaf dan ta, ya, ini ada pembahasan tersendiri, ya. Pembahasan tersendiri artinya butuh perhatian lebih daripada yang lain dikarenakan cukup banyak terjadi huruf kaf dan ta ini terlupakan sifat syiddahnya, ya, terlupakan sifat syiddahnya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat hams, ya. Hams pertemuan lalu sudah kita bahas. Hams itu apa? Artinya hembusan udara, ya, atau adanya suara samar yang suara samar, kemudian diantara cirinya apa? Terbukanya pita suara, ya, terbukanya pita suara, kemudian apa? Bergetar si pita suara, ya, tidak bergetar pita suara, kemudian apa? Ada hembusan udara. Nah, itu inti daripada hams, ya. Jadi hembusan udara dan terbuka pita suara. Nah, makanya huruf kaf ini diwanti-wanti karena memiliki sifat hamas, sifat syiddahnya jangan sampai hilang, ya, jangan sampai tidak begitu, ya. Tapi ditekan dulu dua sisi makhrajnya secara kuat, nah, baru keluarkan si sifat hamasnya. Sama dengan huruf ta, kalau kita slow motion, ya, maksudnya nya itu hamesnya. Tapi penutupan kedua sisi makhraj secara kuat atau secara rapat ini juga tidak boleh dilupakan, ya. Termasuk ketika di fathah dhammah kasrohkan, ya, atau ketika berharakat memang tidak terlalu terdengar cukup jelas, ya. Hames ketika pengucapan dua huruf ini tidak terdengar terlalu jelas, ya, tapi harus tetap ada, ya. Selain itu juga sekali lagi tidak boleh melupakan sifat syiddah ketika pengucapan kedua huruf ini, yaitu huruf kaf dan juga ta, ya. Tidak boleh diwanti-wanti ini, ya, oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam bait syairnya, dalam Muqaddimah Jazariyah, wara'i syiddatan bikafin wabita, ya. Jaga sifat syiddah ketika pengucapan huruf kaf dan ta, ya. Seperti dalam kata ka syirkikum wa tatawaffa, ya, kalimat syirkikum dan tatawaffa. Jaga sifat syiddahnya biar supaya tidak tidak lepas, ya. Sifat syiddah tadi apa? Artinya menekan secara kuat antara kedua sisi makhraj, jangan sampai baca kikum, ya, kafnya tidak jelas, titik kafnya tidak jelas, atau tatawafa, banjir ibaratnya, ya. Kenapa terjadi kebanjiran, ya? Itu istilah saya, ya, mohon maaf. Artikanlah hembusan udara secara deras. Kenapa? Karena kedua sisi makhraj tidak ditekan secara sempurna atau tidak menunaikan sifat syiddahnya ketika pengucapan kedua huruf tersebut. Ya. Jadi intinya, ya, sifat syiddah adalah tadi tertahannya aliran suara pada titik makhrajnya, ya. Karena tertutupnya, akibat dari tertutupnya makhraj. Artinya aliran suara tertahan di titik makhrajnya ketika pengucapan huruf-huruf syiddah ini. Hurufnya ada 8, terkumpul dalam kalimat ajid qatin bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan juga huruf ta. Baik. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan sifat rakhawah? Kita lihat sifat rakhawah. Kalau sudah disebutkan huruf-huruf suatu sifat, ya, yang memiliki lawan, artinya huruf-huruf sisanya adalah huruf-huruf lawannya, ya. Disebutkan ajid qatin bakat, ya, adalah huruf-huruf syiddah,
Berarti huruf-huruf rakhawah adalah apa? Sisanya, ya. Kecuali yang masuk kepada sifat bainiyah atau rakhawah, bainiyah atau tawassut, ya. Karena ya di antara sifat rakhawah atau sifat syiddah dan rakhawah, di antara sifat kuat dan lembut tadi ada sifat pertengahan, ya. Ada sifat di antara keduanya, pertengahan. Tidak disebut kuat, tidak juga disebut lemah. Atau disebut kuat tapi agak lemah, ya, disebut lemah tapi ada kuatnya juga. Kurang lebih seperti itu. Yang dinamakan dengan sifat tawassut atau bainiyah, ya. Dinamakan dengan sifat tawassut atau bainiyah. Sebetulnya tidak memiliki nama sifat ini, ya. Tidak memiliki nama, tapi disebutlah sifat bainiyah karena di antara dua sifat, ya. Bainiyah, baina-baina bahasa kita mungkin, ya. Baina-baina artinya pertengahan, atau tawassut artinya tengah, ya. Baik. Nah, huruf-huruf rakhawah artinya berarti apa? Sisa daripada huruf syiddah dan juga huruf bainiyah, ya. Huruf bainiyah apa saja? Ada 5. Lin Umar, ya, tergabung dalam kata lin Umar, lam, nun, ain, mim dan juga ra, ya. Berarti sisa daripada huruf syiddah dan huruf-huruf bainiyah adalah huruf-huruf rakhawah, termasuk daripada huruf rakhawah. Ya, kita lihat coba definisi dulu, ya. Kita lihat terlebih dahulu definisi daripada sifat rakhawah. Kalau tadi syiddah dikatakan atau diartikan sebagai tertahannya aliran suara, berarti lawan dari tertahan apa? Mengalir, ya. Berarti rakhawah ini adalah mengalir, ya. Mengalirnya aliran suara, ya, atau mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Nah, jadi kalau ada huruf yang ketika kita tekan atau pertemukan antara kedua sisi makhrajnya, tempelkan antara kedua sisi makhrajnya, tapi udara tetap keluar, suara tetap keluar, ya, maka itu disebut dengan huruf rakhawah. Contoh, as, as, dan sebagainya. Tekan lagi lebih kuat antara kedua sisi makhrajnya, ya. Masih tetap mengeluarkan suara, ya. Masih tetap mengeluarkan suara. Dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. Jika kedua sisi makhraj ditekan atau ditempelkan, dipertemukan, masih mengeluarkan suara, maka itu merupakan sifat rakhawah tadi. Tidak seperti apa? Sifat syiddah tadi, ya, ketika dipertemukan antara kedua sisi makhrajnya tidak bisa mengeluarkan suara, ya. Tidak bisa mengeluarkan suara karena tertutup rapatnya antara kedua sisi makhraj. Ya. Itulah kurang lebih, ya, kalau kita sudah bisa memahami sifat syiddah, insyaallah rakhawah akan lebih mudah untuk difahami. Ya. Tapi, ya, perlu diketahui ini mungkin agak sedikit nyerempet, ya. Sedikit tercampur, sebagian terkadang tercampur dengan sifat hams dan jahar. Ya. Dengan sifat hams dan jahar. Nah, maka kita perlu membedakan mungkin, ya. Kita coba lihat perbedaan antara kedua pasangan sifat yang berlawanan ini. Ya. Kalau sifat syiddah dan rakhawah tadi kita jelaskan, ya, adalah tertahannya apa? Aliran suara pada titik makhraj, ya. Nah, itu syiddah. Kalau rakhawahnya apa? Mengalirnya suara, ya, pada titik makhrajnya akibat apa? Lemahnya sandaran antara kedua sisi makhraj. Ya.
Kalau jahar itu suara samarnya suara pada pendengar disebabkan terbukanya pita suara ya. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita coba berikan perhatian lebih pada pita suara tadi ya. Nah, ini urusan hams dan jahar. Maka kita simpulkan bahwa sifat syiddah dan rakhawah ini adalah urusannya dengan titik makhraj dan aliran suara. Adapun pada sifat jahar dan hamas, titik fokusnya pada pita suara dan hembusan udara. Sekali lagi kita ulangi ya. Sifat syiddah dan rakhawah itu urusannya dengan titik makhraj ya, karena tertahan di titik makhraj. Ya. Urusannya dengan titik makhraj dan aliran suara. Syuf. Adapun jahar dan hams ya, urusannya dengan pita suara, tertutup atau terbukanya pita suara dan juga aliran udara atau aliran nafas. Nah, ini yang membedakan antara keduanya ya, antara keduanya. Nah, harusnya bisa difahami ya, harusnya bisa difahami. Nah, kemudian kita coba lihat ya sifat bainiyah atau sifat tawassut ya. Kalau kita tadi sudah membahas tentang syiddah dan rakhawah yang artinya adalah kuat dan lemah ya, katakanlah kuat dan lemah, maka ada sifat antara keduanya. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar ya. Dan ada sifat atau ada beberapa huruf antara sifat syiddah dan juga rakhawah. Ya. Dan huruf-hurufnya adalah lin umar. Kita coba lihat definisi yang ada dalam kitab ini. Sifat bainiyah atau tawassut di sini ya adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Ya, perhatikan, mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Nah, segitu aja ya definisinya. Mengalirnya sedikit ya aliran suara pada makhraj huruf. Kalau tadi syiddah adalah tertahannya aliran suara dan rakhawah adalah mengalirnya suara. Kalau bainiyah atau tawassut berarti mengalir tapi sedikit saja. Nah, berarti tidak masuk kepada syiddah, tidak masuk juga kepada rakhawah ya. Nah, perlu diketahui bahwa mungkin ada pertanyaan timbul ya. Ada pertanyaan timbul, bagaimana aliran atau mengalirnya yang sedikit itu pada sifat syiddah, pada sifat bainiyah atau tawassut. Kita perhatikan, ambil contoh terlebih dahulu huruf lam ya. Kita coba pertemukan antara kedua sisi makhraj, artinya kita coba sukunkan saja. Yang paling jelas memang ketika disukunkan ya. Paling jelas ketika disukunkan. Al. Nah, coba. Al. Bedakan dengan misalnya dengan sifat huruf rakhawah else. Aliran suara ya, aliran suara kalau kita perhatikan, kita coba perhatikan ya. Ini sebetulnya dibutuhkan terlebih dahulu untuk pengucapan yang benar ya. Pengucapan yang benar dulu baru bisa merasakannya sebetulnya ya. Tapi ya, ketika pengucapan huruf sad ya yang disukunkan tadi else, ada desis atau ada suara yang muncul ya. Ada suara yang muncul dari titik makhrajnya. Ya tidak? Ya. Ada suara yang muncul dari titik makhrajnya. Else. Kenapa? Karena memang syiddah dan rakhawah urusannya dengan titik makhraj.
Adapun pengucapan huruf lam, sebetulnya itu suara keluar dari pita suaranya, bukan dari titik makhrajnya. Di titik makhrajnya memang ada, tapi hanya di awal sedikit saja. Ya. Kalau apa buktinya kalau dia suara yang keluar dari pita suara? Ya. Buktinya apa? Pita suaranya bergetar. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Bukan sininya, ya, bukan si lidahnya yang mengeluarkan suara. Mengeluarkan, tapi hanya sedikit, ya, sesuai dengan definisi tadi. Mengeluarkan sedikit. Ketika bergetar saja. Kemarin kita sudah sampaikan, ya, bahwa huruf ro itu tidak bergetar terus ketika disukunkan kalau kita mau panjangkan, ya, tapi hanya mengeluarkan suara saja. Suaranya bukan di sini ternyata, ya, tapi apa? Di pita suara di bawah, di pangkal tenggorokan sini. Termasuk huruf ain, ya. Ain, suara yang keluar dari makhrajnya itu hanya sedikit saja, tapi sisanya kalau mau dipanjangkan apa? Dia keluar dari pita suara. Yang menghasilkan suara adalah pita suaranya. Termasuk huruf nun dan mim. Ini lebih jelas lagi mungkin, ya. Yang mengeluarkan suara bukan di titik makhrajnya. Suaranya keluar dari mana? Dari khayshum, jelas, ya. Meskipun ada peran dari pita suara juga. Begitu juga dengan huruf mim. Keluar suaranya bukan dari apa? Bukan dari apa? Ke bibir, ya. Tapi dari makhraj yang keduanya, ya. Makhraj yang bukan asli, makhraj mukammilnya, ya. Yaitu dari khayshum. Taib. Itulah kurang lebih, ya, penjelasan tentang sifat bainiyah, syiddah dan juga rakhawah. Kalau mau kita lebih jelaskan, ya, memang tadi kita sampaikan bahwa ketika ketiga huruf ini kita mau praktek secara jelas adalah ketika disukunkan. Akan terlihat cukup jelas ketika disukunkan, ya. Kalau mau diibaratkan, ketika disukunkan antara huruf-huruf syiddah, rakhawah dan bainiyah, ya, sifat rakhawah ini ketika disukunkan adalah sifat yang tempoknya atau huruf yang tempoknya ketika disukunkan dia paling panjang. Kalau kita katakan rakhawah itu ketika disukunkan bunyinya 100%, ya, maka bainiyah adalah setengahnya. Yang artinya ketika kita berbicara tentang huruf syiddah berarti apa? Huruf syiddah hampir 0. Ya, ketika disukunkan bunyinya. Misalnya sifat rakhawah qul a'udzu birabbin nas. Itu sukun asli, ya. Sukun asli artinya maksudnya sukun yang memang sesuai dengan kadarnya. Tidak tidak sekejap seperti itu, tapi nas. Nah, itu katakanlah sempurna karena memiliki sifat rakhawah. Kalau huruf lin umar, ya, atau sifat bainiyah, maka dia hanya setengah, ya. An'amta alaihim, him lebih singkat daripada apa? Huruf-huruf rakhawah. Kalau huruf syiddah ini hampir tidak ada, ya. Yasha, tidak ada jeda apa? Tidak ada tempo sukunnya, hampir tidak ada, ya. Seperti contoh misalnya huruf jim atau huruf-huruf yang lainnya ketika disukunkan malah dipantulkan, ya. Pantulan tersebut qalqalah, ya. Bukan suara apa hurufnya tapi j-nya itu sekejap sekali, ya. Lebih cepat lagi, lebih ringkas lagi daripada suara sukun huruf-huruf rakhawah ataupun bainiyah. Aqo, ato, ak, at.
lebih singkat lagi ya. Jadi kurang lebih prosentasenya ketika disukunkan akan cukup terlihat untuk membedakan antara ketiga sifat ini. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dari segi materi atau teori. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik meskipun agak sedikit-sedikit susah ya untuk difahami ya. Karena untuk memahami sifat sebetulnya dibutuhkan pengucapan huruf-huruf secara baik dulu. Dibutuhkan pengucapan huruf dengan benar terlebih dahulu, baru bisa kita memahami sifat-sifat yang ada di dalam huruf-huruf tersebut. Tapi ya kita melakukan apa yang kita bisa ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan secara maksimal. Demikian yang bisa disampaikan secara materi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Taib, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya khotul iman azani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada sesi pembelajaran atau tilawah Al-Qur'an, bimbingan tilawah pada surah Al-Fil. Ya, setelah sesi bimbingan tilawah ini antum dapat ikut interaktif line telepon untuk menyetorkan pelajarannya di interaktif 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan kirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122714776. Baik, selanjutnya kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dari pelajaran di surah Al-Fil. Untuk itu kami persilakan Ustadz, falyatafaddal mashkura. ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan untuk pembacaan surat-surat pendek. Ya, yang terakhir kita sudah selesai membaca surat Quraisy ya, surat Quraisy. Maka kita beralih sekarang kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil. Silakan disimak terlebih dahulu, diikuti sebisa mungkin ya. Kemudian bagi yang ingin menyetorkan bacaannya bisa di akhir sesi nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diperhatikan ya di huruf lin secara khusus ya. Ini enggak tahu. Terkadang huruf linnya jadi ya, kaifa la ya. Perhatikan, sempurnakan fathah huruf kafnya terlebih dahulu, kemudian mudahkan pengucapan ya sukunnya. Kai ya. Kai hanya menyentuh sekejap saja. Kaifafa ya, kaifafa. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi as jangan os ya. Os ini sering terjadi ya. Penebalan huruf yang memang berdampingan dengan huruf yang tebal ya, padahal dia tipis ya. Os hati-hati. Tapi ashabi. Nah,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Taib, di sini perhatikan qalqalah daripada huruf jim. Alam yaj. Nah. Yaj'al kaidahum. Hum. Hati-hati di sini mim sukun yang bertemu dengan huruf fa ya, diizharkan ya, diizharkan. Huruf mim sukun diizharkan kecuali bertemu dengan huruf mim lagi dan huruf ba ya, diizharkan. Hum fi. Nah, diizharkan tapi digunnahkan jangan terlalu lama ya, hanya sekejap saja. Tadi kita sudah bahas huruf mim ketika huruf mim sukun ketika diizharkan dia suaranya hanya sekejap saja ya. Hum fi, hum bainiyah, hum fi. Nah, kemudian tadlil sama seperti asha ya. Huruf ta di sini hati-hati jangan tod ya, tapi ta. Makanya jangan terbiasa atau menjadi kebiasaan untuk memonyongkan kedua bibir ya. Tadlil. Biasakan untuk menebalkan huruf main di bagian pangkal lidah ya. Kemudian untuk huruf dhad yang disukunkan, ini juga terlewat ya, mau kita bahas lupa. Huruf dhad dia masih memiliki atau salah satu huruf di antara huruf-huruf rakhawah. Sehingga ketika disukunkan dia termasuk memiliki sukun yang paling panjang di antara bainiyah dan juga syiddah ya. Nah, kalau mau kita coba panjangkan, dia tidak mengeluarkan udara ya, tidak menghembuskan udara keluar mulut ya, tapi suara tetap muncul, suara tetap keluar di dalam ya, keluar di dalam mulut maksudnya ya, tetap ada suara di dalam mulut ya, tetap mengeluarkan suara tapi suaranya di dalam mulut ya. Sama fad ya, tadlil. Nah, seperti itu ya. Jadi rakhawah huruf dhad ya mengiringi sifat istitalahnya ya. Sifat istitalahnya. Jadi nah, suaranya tetap mengalir ya, tetap ada suaranya disebabkan apa? Ada sifat istitalah yang memang dia memanjang secara makhraj ya, kemudian ada penekanan ya. Penekanan udara ya sehingga menimbulkan suara tadi ya. Maka disebutlah dia termasuk daripada huruf-huruf rakhawah ya. Jadi jangan dipantulkan tad ya atau dihamskan tad la ya, tapi tadlil seperti itu ya. Nah, silakan diikuti lagi ya, kita coba ulangi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, kaidahum hati-hati lagi ya, sama kaifa fa'a. Kaifa kaida sama ya, di fathahnya tolong disempurnakan terlebih dahulu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi jangan suka membiasakan untuk memonyongkan bibir ya.
sebisa mungkin diminimalisir. Kalau dia tidak berharakat dhammah ya, tidak perlulah ya, tidak perlu. Nah, wa arsala 'alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Nah, di sini ra-nya ditebalkan ya, tolong ditebalkan. Wa arsala, dan karena huruf ra-nya ditebalkan ya, maka berhati-hatilah dengan huruf hamzah sebelumnya. Jangan la, tapi arsala. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. ترميهم بحجارة من سجيل Sama di sini seperti arsala ya, tarmihim. Huruf ra ditebalkan memang ya, tapi jangan sampai mempengaruhi huruf sebelumnya yang memang dibaca tipis ya. Tarmihim. Nah, kemudian tarmihim bi ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba tadi ya. Nah, mim sukun yang bertemu dengan huruf ba artinya dia ada hukum yang dinamakan dengan apa? Ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi sama seperti hukumnya qalb atau iqlab ya. Artinya dia mengidghamkan, seolah dia mengidghamkan ya huruf mim kepada huruf ba, namun dengan disertai gunnah ya. Jadi meskipun ya ada atau apa, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika ikhfa syafawi terjadi perlu diberikan furjah atau celah antara kedua bibir ya. Tapi ya menurut yang saya pelajari secara khusus ya, yang saya pelajari dari beberapa guru, memang merapatkan bibir ketika apa ikhfa syafawi terjadi ya. Ikhfa syafawi terjadi yang saya lebih condong kepadanya adalah merapatkan kedua bibir tanpa menekan ya. Tarmihim bi, himbi ya, himbi. Ini juga salah satu pendapat yang disampaikan atau yang dipegang oleh Dr. Aiman Suwaid ya, hafizahullah taala ya. Beliau menyatakan bagaimana huruf mim yang bertemu dengan huruf ba, yang keduanya merupakan makhraj daripada kedua bibir yang ditempelkan, kemudian terjadi ada celah, dari mana celah tersebut timbul ya. Nah, itu diantara argumentasi beliau dalam menyampaikan hukum ikhfa syafawi ini. Namun terlepas dari itu semua, kita perlu menghormati ya, tidak perlu menyalahkan secara berlebihan orang yang berbeda pendapat secara khusus dari segi bacaan ya. Jangan membedakan atau jangan menyalahkan secara berlebihan ya. Wah, ente mazhabnya seperti ini, tidak perlu ya membahas terlalu dalam. Kalau memang ada periwayatannya atau diajarkan seperti itu, dia pun diajarkannya seperti itu, maka tidak perlu dibahas berlebihan. Baik. Maka di sini ya, kalau kita praktekkan di sini, saya harap bisa merapatkan kedua bibir tanpa harus menekan ya. Tarmihim bi, bukan tarmihim. Tidak perlu merapatkan ya. Tidak perlu terlalu menekan ya. Tapi dirapatkan ya, sedikit mungkin menekan. Tarmihim bihijaratin min sijil. ترميهم بحجارة
Baik, khusus di ayat ini perhatikan gunnah-gunnah yang terjadi ya. Tarmihim bi ya, yang pertama mihim bi hijaratim ya, ada tanwin yang bertemu dengan apa? Mim juga ya, yang berarti digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Bi hijaratim min, di sini ada ikhfa juga ya, yang artinya digunnahkan juga dengan gunnah yang panjang. Hijaratim min sijil ya, ada kurang lebih 3 gunnah yang perlu diperhatikan atau dipanjangkan secara prakteknya. Nah, sekali lagi ya, biar dipastikan kemudian secara praktek dimaksimalkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, perhatikan di sini. Coba lihat faja'ala, semuanya apa? Semuanya difathahkan ya. Faja'alahum. Nah, di sini dijelaskan fathahnya ya. Terkadang kita mendengar bahwa huruf jimnya apa? Faja'ala. Disukunkan sehingga terdengar seperti qalqalah ya. Tapi aslinya apa? Difathahkan. Faja'alahum ya. Nah, asfim ya. Di sini kemudian ada, ini pakai sin atau shad? Shad ya. Hati-hati. Faja'al ka'as, as, bedakan. Kalau as, hati-hati ya. Ditebalkan huruf shadnya sehingga tidak tercampur atau samar seperti huruf sin ya. Kemudian perhatikan juga ada asfim. Di sini juga digunnahkan dengan gunnah yang panjang sama tanwin yang bertemu dengan huruf mim ya. Kemudian ya, secara khusus diperhatikan ma'kul. Jadi kita sudah singgung sedikit ya, huruf hamzah dia termasuk daripada huruf apa? Syiddah ya, pakai shin. Syiddah ya, huruf syiddah, sehingga sukunnya itu bunyi sukunnya apa? Yang paling minim ya. Ma'kul, bahkan ya huruf hamzah di sini memang karakternya adalah suaranya terputus ya. Ma'kul disebabkan apa? Tertutup rapatnya antara kedua sisi makhraj ya, yaitu di pangkal tenggorokan. Ma'kul, tapi jangan terlalu lama sehingga seperti menjadi saktah ya. Ma'kul, la, tapi ma'kul sebentar saja ya. Nah, kita coba lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, perhatikan ma'kul agak ditekan ya. Ma'kul, jangan hanya menghilangkan suara ya. Ma'kul, tapi agak ditekan. Ma'kul. Nah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, kita coba baca sekali lagi ya, kemudian baru kita coba terima setoran bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل kaidahum fi sekali lagi diingatkan di sini izhar ya, izhar sehingga tidak digunahkan dengan gunnah yang panjang ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Baik, kita ingatkan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan secara praktek ya kepada ikhwan sekalian yang memang mau menyetorkan dari segi bacaannya. Kemudian harusnya di awal ya, lupa. Diperhatikan dulu ya, diperhatikan dulu poin-poin yang tadi kita jelaskan ya ketika menjelaskan ayat-ayat atau membacakan di awal surat tadi ya, di awal-awalnya diperhatikan poin-poin yang diperingatkan ya, agar supaya tidak terjadi kesalahan padahal sudah diperingatkan ya, dimaksimalkan secara praktek. Kemudian bagi yang ingin menyetorkan, kami harap bisa menyimak terlebih dahulu yang lain ya. Jangan fokus terus di teleponnya ya. Kemudian tidak menyimak bacaan orang lain. Karena dengan menyimak bacaan orang lain, terkadang kita juga baru menyadari, ternyata bukan seperti itu cara membacanya. Saya jangan seperti itu ya. Agar supaya apa? Tidak terjadi kesalahan yang sama ya, padahal sudah dilakukan oleh orang sebelumnya ya. Maka diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kita kembalikan kepada moderator untuk menyimak ikhwan sekalian. Nah, terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di pelajaran surah Al-Fil, silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Ya, Pak Dadat Sujatmika di Sariwangi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Afwan, diulangi Pak Dadat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, perhatikan kaidahum fi. Mimnya jangan dipantulkan ya. Kaidahum la. Kaidahum fi. Nah, langsung masuk ke fa-nya. Nah, dicoba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, seperti itu. Tapi huruf dodnya juga ada catatan pada dat ya, afwan. Jangan dilepaskan. Tad ya, tad atau dihameskan tad. Tidak, tapi tadlil ya. Langsung ke huruf lam ya. Tadlil. Silahkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, Masya Allah, sudah lebih baik. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Diperjelas lagi huruf ainnya. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, Masya Allah, sudah cukup baik pada dat ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khair Pak Dadat Sujatmika di Parongpong ya atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agda di Selacau. Ya. Iya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ulangi afwan ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf dodnya perhatikan Agda ya. Apa tadi? Coba. Jangan dipantulkan ya, bukan tad ya. Tadlil. Naam, dicoba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Asfin ya, di situ ain ya. Coba diperjelas ainnya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Naam. Daras ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Fil. Silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah di Karacondong, Ustaz. Ya, Akhi Zain Abdillah, ahlan wa sahlan. Silakan. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, afwan ulang. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Akhi Zain, sudah baik, sudah cukup baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, silahkan telepon di 02286862637. Dan sudah ada penelpon selanjutnya yang masuk, kita coba angkat. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Balai Endah. Ya, Abu Fahri, Balai Endah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Afwan, diulangi Abu Fahri. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, perhatikan ya, tadlil, tadlil. Jangan dipantulkan tad, ya. Atau dilepas dodnya, tadlil, tadlil, la. Tapi tadlil, tadlil. Tahan aja di dalam suaranya ya. Iya, dicoba lagi. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, Mas. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, Masya Allah, sudah cukup baik Abu Fahri ya. Barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Abu Fahri di Balai Endah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Fil pagi hari ini, silakan telepon di 02286862637. Kita coba angkat lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Rustian. Ya. Namanya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Faja'ala, afwan, ulang. فجعلهم كعصف مأكول. Ya, dicoba lebih jelas lagi huruf ainnya ya. Ainnya kurang kena sedikit lagi tuh makhrajnya. Sekali lagi. فجعلهم كعصف مأكول. La bas ya, ya sudah cukup baik ya, akhi Rusdian, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair, salam. Allah wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem. Selanjutnya kita beralih terlebih dahulu pada peserta yang hadir di studio, Bapak Bandi Abu Zaki. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala, diulangi. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Afwan, perhatikan huruf ra-nya ya. Wa agak tebal, Pak. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin min sijil. Hijarah, ha kecil ya, hijaratin. Nah, sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, labas. Tarmihim. Suka lupa ya. Ya, sukunnya di situ setelah mim. Barakallahu fiik. Nah. Ya, barakallahu fiik Pak Bandi Abu Zaki ya. Terima kasih atas setorannya. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran kembali, silakan telepon kami di 02286862637. Kita coba angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Nah. A'udzu. Ya, dengan siapa di mana, Afwan? Dengan Rizky di Muhammad Toha. Oh, Rizky di Muhammad Toha ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, afwan, diulang. tarmihim bihijaratin min sijil
فجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah, ya. Sudah cukup baik ya. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Sami-sami, jazakallah khair. Terakhir. Rizky di Muhammad Toha atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat penelpon terakhir di program Tata Quran pagi hari ini. Silakan 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hafiz di Cipanji. Ya, akhi Hafiz di Cipanji nih baru muncul lagi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala diulang. Aduh, putus ya. Ya, kita coba angkat lagi Ustaz. Tahu? Ya. Taib. Ya, qadarullah. Akhi Hafiz di Cipanji terputus ya teleponnya. Dicoba kembali pekan depan Akhi Hafiz ya. Dan demikian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Program Tata Quran pagi hari ini. Sebelum kita tutup program Tata Quran, kita minta terlebih dahulu ikhtitam dari Ustaz Haidar Askarul Qahar. Silakan Ustaz. Itu baik. Ya, kita sudah menyimak ya beberapa bacaan yang alhamdulillah secara umum sudah cukup baik ya. Bisa mempraktekkan materi-materi yang sudah disampaikan secara umum ya. Hanya sekedar mungkin butuh koreksian sedikit saja. Di samping itu juga mungkin perlu pembiasaan ya, perlu pembiasaan yang lebih sering, yang dirasa mungkin ketika membaca Al-Quran atau membaca mengucapkan beberapa huruf atau menjumpai berhadapan dengan beberapa situasi yang dirasa kararagok dalam mempraktekannya ya, maka ya di situ sekali lagi butuh pembiasaan. Artinya kembali kepada jam terbang tadi ya, menyisihkan waktu untuk berlatih, memperbanyak tilawah, dan jangan lupa bersungguh-sungguh di setiap waktunya. Ya, tidak hanya sekedar tilawah, ya, tidak hanya sekedar menyisihkan waktu, ya, tidak hanya sekedar membaca begitu saja, tapi membutuhkan sekali lagi kesungguhan. Artinya setiap kita membaca Al-Quran, kita betul-betul berniat untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Ya. Perhatikan setiap huruf yang diucapkan, perhatikan hukum-hukum yang kita ketahui dan kemudian dipraktekannya setiap membaca. Ya. Setiap membaca. Ya. Inilah yang dinamakan dengan sungguh-sungguh dalam berlatih, sungguh-sungguh dalam menyisihkan waktu, sungguh-sungguh dalam bertilawah, sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan juga dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah,
Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1014 76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.